Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara Indonesia dimanapun Anda sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group, bersama saya Syarifudin Sebasri, Sarjana Ilmu Komunikasi. Sore hari ini kami sangat bangga sekali karena undangan yang kami undang bisa hadir menemui kita semua di channel ini, yaitu Ibu Dr. Metia Meita, Ibu Meita Estianda, ya, SIP MSI. Ibu ini selain dari dosen juga sekaligus pengamat politik di Sumatera Selatan. Kita juga akan berbicara masalah 3 capres, sosok 3 capres di Sumatera Selatan. Walaupun nanti akan berkembang ya secara nasional seperti air mengalir, karena masalah politik ini kadang-kadang tidak bisa kita batasi begitu saja, tapi dia akan mengalir dengan sini. Ya, ikuti saja apa yang kami bicarakan sore ini. Selain dari itu, kami juga mengundang komentator tetap kami, yaitu Bapak Dr. Haji Iklim Cahya. Pak Iklim, Ibu Metia, selamat sore. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Dengan hadirnya Ibu, rasa bangga kita, insya Allah masyarakat Sumatera Selatan akan mendapat pengetahuan baru tentang perpolitikan dan terutama 3 capres di Sumatera Selatan. Pak Iklim sehat? Alhamdulillah. Ya, selalu hadir di sini ya. Merasa di awan, di atas awan gitu. Tapi kita tidak capek-capek membicarakan masalah politik ya. Seperti sama dengan di Jakarta, di mana-mana daerah podcastnya. Walaupun kita di pelosok, kita juga artinya ikut memperhatikan masalah perpolitikan ini. Jangan sampai karena banyak yang mengatakan masyarakat ini buta politik. Tapi paling tidak kita sudah memberikan kontribusi untuk masyarakat dengan berpodcast ya seperti sekarang ini. Ibu Metia, kita Ibu Meita ya, selalu ingat di artis sana itu. Jangan ingat artisnya Pak, ingat bulan Mei. Bulan Mei ya. Ibu Meita, seperti kita sama-sama ketahui bahwa masalah 3 capres itu sangat hangat sekali di Sentral Indonesia ini, termasuk di Sumatera Selatan. Belum lagi hangat secara intern. Seperti Prabowo sampai saat ini belum menyatakan sikap siapa pasangan beliau dari 3 putra yang dielulukan masyarakat. Gibran Rakabuming Jokowi, ada juga di sana Pak Yusril putra Sumatera bagian selatan, dan juga Pak Erick Thohir. Selain dari itu, barusan tadi pagi kita sama-sama menyaksikan walaupun tidak secara langsung itu Pak Anies Baswedan dan Caimin sudah mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon presiden. Selain dari itu, ada juga Pak Ganjar Pranowo yang sudah menetapkan hati berpasangan dengan Pak Mahfud MD. Beliau Pak Mahfud MD kita tidak perlu dibahas, kita sudah tahu siapa beliau. Nah, dalam kacamata Ibu Metia, bagaimana sosok 3 orang ini menurut pengamatan masyarakat Sumatera Selatan? Silakan Ibu Metia. Ya. Terima kasih Pak Syarifudin, juga yang saya banggakan bersama saya di sini ada Pak Iklim Cahya yang saya rasa lebih senior dari saya untuk pengamatan masalah sosial politik di Sumatera Selatan. Sebelum saya ke arah sana, mungkin ada yang menarik tadi dari pernyataan Pak Syarifudin, buta politik gitu ya, buta politik, masyarakat agar tidak buta politik. Mungkin bukan buta politik Pak Iklim ya, tapi lebih kepada alergi jangan-jangan sama politik gitu ya. Iya, alergi sama politik. Karena apa? Karena politik itu seakan-akan berbicara tentang meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan. Kemudian ternyata dalam perkembangannya untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaan itu yang dilakukan adalah cara-cara yang dalam tanda kutip gitu ya, inkonstitusional, atau hukum itu justru dijadikan alat untuk meraih kekuasaan politik. Jadi hukum itu tidak lagi ditempatkan sebagai panutan kita untuk
bisa bernegara dengan baik atau menjadikan kita semua ini gitu ya, kita kan sebetulnya calon-calon pemimpin juga untuk menjadi negarawan yang baik. Tapi mungkin saya potong sebentar, mungkin ini juga sama dengan pendapat masyarakat kebanyakan, sehingga alergi bahwa perpolitik ini selalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan itu. Bagaimana kaitannya dengan pernyataan ibu tadi, masalah politik dengan alergi ini? Lebih kurangnya karena memang masyarakat dipertontonkan dengan hal-hal seperti itu. Kalau misalnya ya, sebelum kita bicara tentang capresan ini gitu ya Pak, saya melihat bagaimana kemudian masyarakat itu seakan-akan disuguhkan, bukan disuguhkan saja, tetapi mau tidak mau pada akhirnya kita itu berpikir ini ada suatu rekayasa dalam memunculkan salah satu kandidat untuk menjadi cawapres, katakan seperti itu. Contoh yang kemarin sempat viral itu adalah bagaimana kemudian hakim hakim Mahkamah Konstitusi kita gitu kan, beliau ini kan menjadi ketua MK, kalau tidak salah nanti tolong dikoreksi, mungkin Pak Iklim, tahun 2020 itu kan seharusnya dia sudah pensiun di tahun 2021, seingat saya gitu ya, tahun 2021. Tetapi kemudian ada revisi gitu ya, aturan, sehingga beliau ini masih bisa menjabat menjadi hakim konstitusi. Nanti sama-sama kita ini, saya sebenarnya bawa catatannya. Jadi beliau ini diperpanjang waktunya gitu ya, sampai pada 20 Maret 2023. 20 Maret 2023. Nah, kalau dari sini kita lihat, di situ memang dinyatakan bahwa 9 bulan sejak putusan MK, beliau itu memang masih diperbolehkan tenggat waktu 9 bulan itu. Tapi kan dia harusnya lengser. Tetapi ternyata ada undang-undang nomor 7 kalau nggak salah tahun 2020 yang membuat beliau ini bisa tetap menjadi berada di Mahkamah Konstitusi. Dan ini sempat digugat gitu ya, Dari situ kalau kita lihat kronologisnya, itu kan antara 2020, 2021, kemudian beliau sampai sekarang kan faktanya masih menjabat sebagai ketua MK. Gitu ya. Nah, kemudian di 2021 Gibran kemudian masuk menjadi wali kota 2021 sampai 2026 ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, kalau kita melihat kronologis ini kan satu hal, ada benang merah yang menarik. Apakah kemudian ini sudah dibentuk lah, direkayasa demikian rupa, kemudian kemarin juga kita disuguhkan juga ternyata Kaisang itu tiba-tiba masuk PSI. PSI ya, tentunya pasti ada alasannya. Kenapa beliau ini tiba-tiba masuk PSI, di mana PSI itu kan anak-anak muda nih ya, partainya anak-anak muda katakanlah. Di tengah itu juga ada pemberitaan tentang Bobi Nasution. Di situ saya quote Pak Iklim, dia juga menyatakan bahwa dia sebagai wali kota Medan sambil bercanda gitu ya, tentunya harus mendukung gitu. Kalau nggak mendukung, kalau dia pulang nanti ke Solo bisa berantem nih dengan Gibran gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini tentunya menjadi perhatian saya, dari sudut pandang saya, bahwa ini sebetulnya ada penggiringan dalam konteks untuk memunculkan Gibran itu sebagai bakal cawapres. Artinya semacam dipaksakan. Penggiringan, kalau dipaksakan
Kalau saya sih masih menyebutnya itu sebagai penggiringan. Iya. Tapi kan yang menentukan nanti apakah Gibran ini akan menjadi bacawa pres kan tergantung kepada partai politik gitu ya yang akan mendukung atau mengajak beliau ini. Tapi Bu Megi ya, dalam kacamata hukum tadi beliau kan harusnya sudah pensiun 2021 ya. Tapi sampai pensiun 2021. Iya. Tapi diperpanjang sampai sekarang juga masih bercokol. Dari kacamata hukum apakah itu bisa dinyatakan semacam pakar dipaksakan atau bagaimana pasal hukum itu? Ya selama misalnya ada peraturan yang memang memperbolehkan itu ya beliau bisa jadi. Tapi aturan memang ada. Nah, ini ranahnya hukum nih. Ranah hukum. Ya. Kalau memang ada aturan tersebut dan beliau sekarang masih istilahnya bisa menjabat apalagi menjadi ketua MK ya artinya kan sudah ada aturan yang dibuat untuk itu. Sama halnya gitu ya. Sama halnya sekarang ini aturan MK yang kemudian bisa meloloskan bacawa pres itu atau masyarakat itu bisa mencalonkan menjadi wapres apa presiden, wapres, wakil presiden itu umur 40 gitu kan, atau dia pernah sebagai pemimpin daerah. Kalau seperti itu kan artinya kan aturan itu kan bisa dibuat untuk kepentingan. Itu saya rasa dari saya. Kalau untuk terkait ini yang menarik ya. Nanti mungkin kalau kaitannya dengan capres dan bawa pres ya, bacawa pres akan menarik lagi. Oke Pak Iklim silakan. Bagaimana tanggapan komentar Pak Iklim? Bu media, Dr. Meta. Terlepas dari mungkin masih tercokol dengan aturan yang ada itu, sebetulnya Pak Haji yang paling bagus itu pada saat ada konflik kepentingan seharusnya jangan ikut dalam mengambil keputusan. Itu banyak terjadi di mana-mana kalau kita ada hubungan keluarga atau mungkin hubungan kedaerahan dalam lomba-lomba misalnya kan, itu seringkali tidak diikutkan. Apalagi dalam pengambil keputusan penting. Nah, terkait dengan keputusan kemarin itu kita sempat istilah sekali kena perang ya. Awalnya seluruh masyarakat. Awalnya ditolak, tahu-tahu ada klausul lain. Saya kira memang ini ujung-ujungnya sebenarnya akal-akal kan. Apalagi hakim konstitusi itu tidak semuanya satu suara. Ada mungkin 4 orang salah itu yang berbeda pendapat kan, dari 9 orang. Hanya satu yang membuat keputusan itu akhirnya seperti itu. Nah ini kan memang kalau kita perhatikan ada upaya memang resetting ya, mungkin sejak awal resetting ya, untuk kepentingan pihak tertentu. Saya kira ini pendidikan politik yang kurang bagus ya dari para petinggi. Walaupun memang ada yang mendukung, ada yang menolak, tapi secara etika politik, secara patsun politik, rasanya sebagian besar masyarakat ini kan menilai ini cara-cara yang tidak etis. Tapi karena itu sudah terjadi dan memang itulah yang diputuskan karena sudah final, tinggal lagi apakah partai politik pengusung akan mengambil atau mungkin baca presnya akan mengambil. Nah ini masih ditunggu karena masih satu pasang lagi yang belum jelas kan. Kalau 2 pasang sudah mengambil formulir, sudah mendaftar ke KPU RI tadi pagi Pak Anies Mohaimin, siang itu Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya, sudah hari ini. Nah, tinggal 1 pasangan lagi. Jadi sebetulnya kita rakyat ini, kita masyarakat bawah, kita rakyat ini kan ingin melihat tontonan yang betul-betul memikirkan bangsa dan negara ke depan kan.
Jadi memang pemimpin itu kan yang memang yang terbaik dari segi pendidikan, pengalaman, karakter, integritas. Sebenarnya itu yang diharapkan. Sehingga negara ini kan akan sesuai dengan cita-cita para founding fathers, para pendiri bangsa ini, termasuk dalam konstitusi, dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 45, dalam Undang-Undang Dasar itu kan memang betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pendiri bangsa. Nah, kalau pola-pola masih seperti politisi amatiran, tidak berjiwa negarawan, nah ini kita takutkan itu. Ya. Pak Iklim dan Ibu Meta, sebenarnya kita semua tahu Pak Jokowi ini kan seorang tidak luntur oleh apapun. Sedangkan kritisi-kritisi sangat deras tentang beliau, baik pribadi beliau yang menyerang maupun tentang kinerja beliau. Tapi beliau tetap kokoh. Ini bagaimana menurut pandangan Ibu Metia dan Pak Iklim? Silakan Ibu Metia. Iya, jadi kalau saya lihat yang namanya jabatan atau kekuasaan itu kan edik gitu ya, ada teori yang seperti itu. Jadi dia tuh nagih gitu Pak. Ketagihan gitu ya. Ya bayangkan ya namanya pejabat itu kalau dia tidak aware dengan dirinya, di situ kan dia mendapatkan privilege gitu ya, privilege dalam segala hal, dalam segala aspek. Misalnya kehidupan pribadi dijaga, mendapatkan pengawalan, belum akses ekonomi, akses sosial. Siapa yang tidak menginginkan hal-hal tersebut? Nah, kalau memang etika politik tidak dijalankan, apalagi ya ketika seorang pejabat dalam ini saya secara umum ya Pak, dalam dia menjalankan kekuasaan atau pemerintahan, itu kan tidak luput juga ada hal-hal yang memang dia harus strict dengan aturan, tetapi ada hal-hal juga yang mungkin tidak bisa diselesaikan dengan aturan, dengan hukum. Nah, di sini seorang pejabat atau seorang pemimpin harus pandai memikirkan potensi-potensi masalah agar tidak terkooptasi atau tercebur semakin dalam kepada kekuasaan yang tentunya akan mempengaruhi pemikiran kita maupun keputusan kita. Jadi kalau kita sendiri tidak peka, bisa jadi nanti kita terjebak. Karena untuk bisa menjalankan seluruh program kekuasaan itu, seorang pemimpin tentu tidak berdiri sendiri. Gitu. Jadi ada hal-hal yang mempengaruhi Pak. Bu Metia dan Pak Iklim kayaknya saya hanya dengan satu calon saja. Tahu ada kita di sini ada 3 calon. Kemarin kita juga tahu bahwa Pak Anies ini dengan partainya juga kan agak semacam ada banyak pernak-pernik juga ya. Tapi sekarang kan kayaknya adem ayem, ada Caimin. Nah ini bagaimana pengaruh Pak Anies Baswedan katakanlah merangkul Caimin dan melepas calon-calon yang lain. Di Sumatera Selatan bagaimana ini melihat Pak Anies Baswedan? Jadi kalau kita lihat di kapasitas baca pres ini kapasitasnya itu bagus semua. Dalam arti dari segi pendidikan, pengalaman itu sudah memenuhi syarat. Tinggal lagi mungkin ya banyak faktor-faktor X yang mungkin akan mempengaruhi. Jadi kalau kita lihat saksikan di Indonesia maupun di Sumatera Selatan, kalau tadi tanya masalah Pak Anies Baswedan ini itu populer. Karena memang beliau ini kan pernah gubernur DKI kan, yang memang selalu di publik. Lalu juga terkesan seakan-akan ingin dihambat. Jadi semakin populer gitu di masyarakat kan. Jadi kalau kita nanti melihat mungkin 3 pasangan capres ini nantinya
siapa pasang Pak Prabowo, apakah Gibran atau yang lain, atau Pak Erick Thohir, ya tentu menurut saya ini akan melahirkan kompetisi yang bagus. Ya. Terlepas mungkin sekarang ada survei-survei yang sudah mendapat Prabowo atau Ganjar nomor 1, Anies Baswedan nomor 3, itu kan ya survei juga kan masih dipertanyakan kan, apakah memang metodenya memang benar atau ada kesalahan, kita belum tahu. Tapi yang pasti kita disuguhkan orang-orang yang punya kapasitas untuk menjadi presiden, dan saya kira mereka semua punya pengalaman, dan khusus Pak Anies Baswedan ini kan kalau kita lihat di luar negeri, cara bicara, etika, sopan santun, saya kira sulit mencari seperti itu. Tapi saya kira Prabowo tidak kalah populer karena mantan tentara. Beliau juga banyak keluar negeri sebelum ikut Pak Jokowi di dalam kabinet ini. Itu bagaimana persaingan? Ya saya kira bersaing. Artinya Pak Prabowo juga punya kapasitas untuk jadi presiden. Walaupun memang Pak Prabowo sudah U70 sudah di atas 70. Di atas 70. Ya. Nah, memang kalau kita lihat memang masih semangat, luar biasa. Cuma dari segi mungkin kalau cara bicara kan lebih lamban sekarang kan? Iya. Lebih lamban. Nah, kalau Pak Anies ini kan teratur gitu ya. Iya. Terang, terus itu kan salah satu ciri bahwa orang cerdas kan? Iya. Tapi masalah dipilih atau tidak, itu memang banyak faktor Pak Haji. Ya. Ini kita saksikan, kita lihat. Tapi yang pasti kalau tiga pasangan calon presiden wapres ini diperkirakan itu 2 putaran. Iya. Dengan siapa yang akan melaju ke putaran kedua ini kan? Lantas kalau tadi Pak Prabowo sudah kita nilai, Pak ini juga sudah kita amati ya, dua-dua. Bagaimana dengan Pak Ganjar? Dan yang berpasangan dengan orang yang tidak kalah populer dengan pasangan-pasangan yang lain. Ya, Pak Ganjar itu bagus. Ya. Dia pernah di DPR RI, pernah gubernur kan? Ya. Lalu memang dia aktivis mahasiswa, sama lah dengan Pak Anies kan, dengan Pak Muhaimin. Kalau Pak Anies kan di HMI, Muhaimin di PWI, kalau Ganjar di GMND, sama saya di GMND sebenarnya. Asik dong. Ini juga. Kalau saya sih melihatnya begini ya, kalau untuk konteks Sumatera Selatan itu Pak Ikrin ya. Kita pertama ya ke ini dulu ya, ke tadi kan urutannya Pak Syafruddin menanyakan Anies gitu ya. Anies. Nah, Anies ini kan dari unsur katakanlah Islam ya, dan kita lihat masyarakat Sumatera Selatan ini kan masyarakat yang religius gitu. Jadi mungkin dia bisa mendapatkan tempat untuk di masyarakat Sumatera Selatan, kecuali mungkin ada kantong-kantong yang misalnya transmigrasi gitu, itu bisa kita potret, itu mungkin akan banyak ke Ganjar mungkin ya, seperti misalnya Banyuasi gitu ya, mungkin di sebagian Belitung ya. Kita memang tidak bisa luput juga bahwa politik etnis gitu ya juga akan mempengaruhi konstelasi pemilih di Indonesia. Nah, Caimin sendiri kan juga dari pesantren ya, kemudian dia PKB, walaupun dia tuh di PKB dianggap PKB pemberontak kan zaman Gus Dur ya. Tapi kan artinya dia tetap punya massa yang cukup besar juga, jadi cukup besar dan mungkin cukup militan juga, sehingga juga ini mungkin menjadi faktor pendorong semakin meriah lah ya. Kalau kita lihat kan, kita sih nggak di televisi saja tadi Pak, bahwa bagaimana ketika mendaftar itu kan banyak sekali gitu ya masyarakat. Saya tidak menyatakan ratusan atau ribuan, tapi banyak sekali gitu yang mengikuti. Ya, seperti kita amati juga kan 3 capres masing-masing punya power sendiri ya. Seperti misalnya Pak Anies kita tidak perlu kita bahas, semua orang sudah tahu, apalagi dia berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Pak
Caimin. Lantas sekarang Prabowo belum menentukan sikap, tapi Pak Prabowo memang sudah top ya, di mana-mana populer. Sekarang Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD itu tidak bisa dianggap enteng oleh lawan-lawan politiknya karena Pak Mahfud juga populer. Artinya saling melengkapi di 3 capres ini. Jadi bagaimana menurut pengamatan Ibu Media? Kalau saya tuh ada yang menarik juga Pak Iklim Ya. terkait Pak Mahfud nih. Ya. Pak Mahfud itu menarik karena beberapa belakangan ini saya lihat dia itu kan rajin tuh berkomentar dalam konteks untuk menegakkan keadilan, kebenaran beberapa belakangan ini. Tapi itu juga menimbulkan pemikiran dari saya, ada apa nih? Selain memang beliau ini sebetulnya ketika ada kasus-kasus tertentu yang beliau tangani kan sudah sering muncul juga, tapi belakangan ini gitu ya, kok intens sekali untuk mengomentari hal-hal yang memang dianggap oleh masyarakat itu ada yang menyimpang gitu. Apakah memang murni ya untuk memperbaiki bangsa ini, atau memang murni tapi sudah ada motif-motif tertentu atau ada rekayasa tertentu juga gitu ya di baliknya. Nah ini saya nggak tahu karena gini, menariknya adalah ketika pasca MK mengumumkan apa namanya dianulirnya, bukan dianulir, yang kedua lah ya, bahwa ternyata diperbolehkan gitu ya umur 40 kemudian atau dia sudah ada di pemerintahan, ketika dimintai komentar seperti melempem gitu loh, saya lihat tidak banyak komen. Nah beberapa hari kemudian Megawati mengumumkan bahwa bacawa presnya adalah Mahfud MD. Nah itu kalau saya hanya melihat gejala saja, belum tentu bisa dibuktikan secara valid. Tapi kalau saya melihat memang pasangan ini sedikitnya akhirnya menetralisir yang selama ini PDIP itu dalam tanda kutip juga dicap oleh masyarakat sebagai partai yang banyak masalah juga gitu, terkena kasus korupsi. Nah ini agak menetralkan, mengademkan masyarakat. Jadi pilihan ini saya rasa pilihan yang keren banget gitu. Artinya bisa mendongkrak perolehan Ganjar yang selama ini menjadi fenomena di masyarakat, nggak? Bisa jadi. Kalau kita lihat PDIP, calon PDIP ini kan senang dia mengajak NU, dari dulu Ibu Mega Hasyim Muzadi kan. Lalu kemarin Pak YK kan katanya NU, lalu juga Pak Maruf Amin kan, dan sekarang ini Pak Mahfud. Walaupun memang Pak Mahfudnya di NU itu kan bukan pengurus struktural ya, tapi dikenal orang NU, lagi zamannya Pak Yusuf dulu kan. Jadi memang ini kelihatannya ya mungkin untuk sebenarnya menutupi bahwa PDIP ini kan memang orang nasionalis. Kadang-kadang statement orang-orang tertentu yang agak mungkin tidak istilah itu mungkin ditentang lah oleh tokoh-tokoh Islam kan. Tapi dengan adanya seperti ini mungkin ini politik. Ini menarik. Jadi Pak Mahfud ini orang secara individu dia punya jabatan penting, kemudian bisa tampil pada saat tertentu yang membuat masyarakat itu kagum. Walaupun kita tahu di Bali ada apa kan. Dia juga dekat dengan kalangan HMI dan memang kalau HMI kan. Nah karena itu tapi tidak berpartai. Tidak berpartai. Bagaimana nantinya kalau memang tidak dukung partai, tidak pilih partai, bagaimana daya dukung terhadap pemenangan Ganjar dari segi popularitas, juga soal Mahfud. Nah kemudian juga ada yang menarik, apakah rakyat tidak itu masih kita tunggu kan? Ini ada semacam tanda kutip perpecahan antara Mega dengan Jokowi. Kemarin itu
Waktu deklarasi Ganjar Mahfud, Jokowi tidak diundang. Iya, Tidak ada. tidak ada. Ya. Nah, kalau memang betul bahwa memang Jokowi memihak Pak Prabowo, ini menarik lagi. Jadi saya kira serangan-serangan mungkin selama ini ke Anies Baswedan mungkin sudah mulai agak berkurang kan? Jadi pertempurannya itu tiga sisi. Lagi mungkin satu orang dan satu pihak. Nah, ini memang sedang kita tunggu. Kalau memang betul Jokowi ke Prabowo, atau Gibran di pasar atau siapa, nah, itu menarik. Dan ini saya kira bagus untuk politik. Karena apa? Karena memang masing-masing yang selama ini mungkin bersama-sama lalu berpisah. Itu kita lihat bagaimana pertempuran tanda kutip. Tapi Pak Iklim, Ibu Media, kalau kita melihat peta sekarang di 3 capres ini seperti Prabowo kan ada bisa seperti Sumatera Selatan, kita berbicara Sumatera Selatan itu sedikit terdongkrak dengan adanya rekrutmennya wakil gubernur, kita tidak bicara wakil gubernur, Pak Mawar Yahya. Karena Pak Mawar Yahya ini salah seorang yang termasuk dimilitansi oleh masyarakat Sumsel. Sementara Anies Baswedan dengan pecahnya dengan Pak SBY, katakanlah seperti AHY, tadinya dia kan Sumsel juga akan terpecah belah antara Anies dan Prabowo. Ya. Tapi kalau sekarang kelihatannya Prabowo ada semacam angka naik ya kalau lihat. Tapi Anies juga punya pemilih militan walaupun dia belum menjadi capres seolah punya pengagum yang kuat di Sumsel. Jadi keduanya soalnya akan bersaing ketat. Tapi dengan masuknya Pak Mahfud dengan berpasangan dengan Pak Ganjar ini menjadi fenomenal yang tak bisa diremehkan oleh semua pasangan. Ini bagaimana Pak Ibu Mutia? Iya, kalau saya melihat sih nanti persaingannya juga ya makin sengit juga Iya. gitu lah, karena kan kita melihat mungkin di kacamata sebagian besar masyarakat tentunya Pak Mahfud ini kan memiliki rekam jejak yang relatif baik gitu. Nah akhirnya inilah yang tadinya orang mungkin sudah tidak akan menentukan pilihan pada salah satu, terus akhirnya karena itu mereka memilih gitu ya. Artinya ada pengaruh Bu ya? Ada pengaruh. Ada pengaruh. Tapi di satu sisi yang kalau saya melihat yang sangat saya sayangkan itu Prabowo ini mungkin dalam tanda kutip terkunci kalau menurut saya. Terkunci dalam arti dia tidak mengambil momentum secepatnya gitu, sehingga tapi karena dia mungkin merasa populer sehingga dia belum mengambil sikap. Kalau populer saya rasa sudah tidak kita perlu pertanyakan lagi lah ya, beliau sebagai Menhan sebelumnya sudah 3 kali gitu ya. Tapi kalau melihat fenomena seperti ini, agak khawatir juga, tragis juga gitu saya, tragis juga. Seperti ada yang ditunggu. Ya. Tragis dan juga siapa gitu ya. Nah yang menarik kalau menurut saya gini, jika kemudian yang terpilih adalah Gibran. Gibran. Kalau mungkin perhitungannya adalah saat ini kan kita ada bonus demografi ya, Indonesia bonus demografi, anak-anak muda mungkin sebesar 60% ya kalau nggak salah itu milenial kan. Tetapi jangan salah juga gitu ya, bukan hitung-hitungan bonus demografinya, tapi kan milenial ini kan juga mereka kan juga tersosialisasikan melalui medsos, walaupun misalnya pendidikan politik kita belum tentu baik, tapi kan pasti bukan sebagian besar, saya rasa sudah banyak lagi di Indonesia, mungkin hampir di seluruh Sumatera Selatan juga milenial yang memegang HP itu sudah ada gitu. Tapi apakah mereka concern terhadap politik itu kita juga belum tahu. Nah sehingga ini juga tidak bisa dijadikan patokan jika dia memilih misalnya Gibran gitu, bahwa akan mendongkrak suara melalui kaum milenial. Justru kalau saya mengkhawatirkan kalau orang sudah menghitung pengalaman, kalau tadi Pak Iklim misalnya Pak Ganjar ini, Pak Mahfud itu kan orang-orang yang punya pengalaman yang cukup banyak lah ya.
Pak Ganjar sebagai gubernur, kemudian dia dari segi pendidikan, kemudian juga mungkin di organisasi tadi ya, di apa namanya GMNI ya, kemudian Mahfud di HMI, itu kan mereka sudah punya gerbong-gerbong seperti itu. Tapi kalau Gibran, dia ini kan dari SMA kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri, gitu ya, di luar negeri. Kemudian setelah itu dia berbisnis, artinya mengorganize organisasi, kemudian akses terhadap banyak pihak, itu hanya mengandalkan mungkin popularitas dari bapaknya. Nah ini saya rasa perlu menjadi perhitungan kalau menurut saya. Kita kan masih ada lagi tuh kandidat yang lain, misalnya Erick Thohir yang saya dengar-dengar itu digadang-gadang juga, kemudian Yusril Iza Mahendra. Nah, tinggal bagaimana partai-partai pendukung Prabowo untuk bisa mensolidkan siapa yang akan dipilih. Ini perlu hitungan yang cermat juga. Tapi ini Bu Media, ada juga prediksi kalau seandainya Pak Prabowo mengambil Gibran, orang yang muda, itu berpengaruh juga dengan pemilih-pemilih yang di seluruh Indonesia. Artinya bisa juga dengan yang kontra-kontra dengan Pak Jokowi bisa terbawa-bawa ke sana, bisa ikut tidak memilih Prabowo. Demikian juga dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Mahfud itu populer, tapi Pak Mahfud ketika beliau memilih berpasangan dengan Ganjar Prabowo, ada juga pro kontra di sana. Ini bagaimana? Artinya kalau kita melihat sekarang, memang Anies kemarin ada masalah, artinya bisa jadi kota hitam loh. Gimana menurut Pak itu? Jadi Pak Haji, kalau pro kontra suka tidak suka itu kan itulah demokrasi kan. Tapi memang berarti pilihan sekarang ini kan itu memilih figur, milih figur Pak Mahfud yang memang sering jadi memang orangnya mungkin orang bebas ya. Jadi sering suka ada berkomentar hal-hal yang mungkin agak mungkin tabu ya, tapi ya berani. Itu kemudian juga mungkin pilihan itu lainnya masa Jawa Timur, kan Jawa Timur. Karena memang PDIP ini kan Jawa Tengah kan, Jawa Tengah, Bali, daerah mungkin ya kalau kita banyak di Islam gitu kan. Jawa Timur, Jawa Barat mungkin mereka berhitung. Nah, karena itu kelihatannya setelah Muhaimin direkrut oleh Anies Baswedan, maka mungkin pikiran ini akhirnya mengarah ke Pak Mahfud. Jadi memang tetap hitungannya itu kan lumbung suara. Mungkin Pak Mahfud dianggap untuk Jawa Timur dia mungkin akan mampu setidaknya mengimbangi Muhaimin atau mungkin masa-masa NU lainnya. Nah, jadi memang kalau kita perhatikan pilihannya bukan lagi mungkin soal partai semata kan, masih juga soal figur, mungkin bukan soal kemampuan keuangan. Nah, itu sudah mereka hitung semua. Tapi saya lihat, saya membaca ini itu satu yang relatif berbeda dengan di daerah kan. Kalau di daerah ini kan lebih cenderung kemampuan ekonomi yang diperhitungkan. Di pusat ini kan ya, figur, nama besar. Terkait dengan mungkin di Sumsel, kalau kita ngomong tokoh-tokoh lokal, itu pasti akan mempengaruhi juga pasti. Ya, tokoh-tokoh lokal ini kan sepanjang memang orang partai, orang bebas, bukan pemerintah, bukan ASN, ya memang diperbolehkan. Saya Pak Mawardi pasti akan berjuang untuk Gerindra kan, Pak Prabowo, Harapan Baru, Ketua Nasdem berjuang untuk Anies Caimin. Dan lain-lain ini kan, ya figur-figur lokal ini kan akan mempengaruhi, akan berjuang. Tapi kita berharap memang kepala daerah, apalagi PJ ini kan betul-betul netral. Karena memang mereka kan pegawai itu kan, bukan ASN, jadi tidak boleh berpihak. Mudah-mudahan itu betul akan menjadi
perhatian, sebab memang kepala daerah juga berpengaruh di bawah. Pasti. Iya, karena itu kalau mungkin strategi kemarin itu dibaca bahwa PJ ini di samping memang karena harus pilkada serentak, banyak PJ, ada yang mengatakan ini alat untuk memenangkan pihak rejim, tapi dengan ada perpecahan di sampai hari ini kan, entah kalau nanti apa mungkin berbalik atau tidak kan, nah itu saya kira akan saling kontrol lebih kuat, sehingga mungkin pemilu ini pilpres akan lebih berjalan sesuai dengan harapan kita, berjalan dengan jurdil kan. Pak ini Ibu Metia, Pak Ikin tadi berbicara juga figur. Sedangkan kita ada dua sosok yang menjadi penilaian masyarakat, parpol, partai sebagai perahunya calon, dan ada figur. Nah, kalau melihat ini bagaimana? Kalau di persentase kira-kira masyarakat yang mengerti antara figur, milik figur dengan partainya bagaimana? Persentase lebih besar apa dari pihak mana itu Pak Ibu? Kalau saya melihat kalau untuk capres atau cawapres ini, masyarakat secara keseluruhan itu akan melihat hal yang lebih menonjol itu ya figur. Gitu. Makanya ini kemudian dilirik oleh partai-partai, mereka memperhitungkan figur itu. Ya. Karena figur itu yang paling kelihatan, yang paling istilahnya itu bisa dinilai. Iya. Kalau partai sendiri ya boleh dibilang, karena kan sekarang ini banyak partai ya, belum tentu juga masyarakat itu menjadi pengamat tiap-tiap partai itu secara detail. Paling mereka hanya yang melihat tuh yang besar-besar saja, misalnya yang Golkar, kemudian yang PDI, kan yang seperti itu gitu. Jadi kalau dari segi partai saja sudah misalnya merosot nilai dari masyarakat, tentu partai ini harus berbenah, dia harus menampilkan penyeimbangnya, yaitu dari figur. Saya rasa ini kejelian ya dari partai politik untuk melihat fenomena yang ada di masyarakat, nilai yang ada di masyarakat. Artinya sosok negatif yang sering dinilai oleh masyarakat tentang parpol yang selalu menonjolkan hal-hal yang kurang berkenan di masyarakat, misalnya ini akan bisa tertutupi oleh figur kekurangan yang selama ini, atau katakanlah tindakan-tindakan dinilai negatif oleh masyarakat tentang parpol itu gini. Sekarang dia mengajak seorang figur yang kira-kira memang populer dan katakanlah dikenal misalnya bisa menutupi kesalahannya. Kurangan itu. Kalau kita bisa memvalidasi memvalidasi semua fenomena yang ada di masyarakat, mungkin tidak Pak ya, pendapat masyarakat ya mungkin tidak. Tetapi kalau gejala-gejala saja yang bisa saya tangkap, mungkin saja dengan adanya figur ini setidaknya masyarakat itu memiliki harapan akan ada perbaikan ke arah bernegara yang bisa mensejahterakan masyarakat atau memenuhi keinginan masyarakat. Saya rasa itu. Pak Ikin bagaimana? Iya, memang kalau kita perhatikan lagi, partai besar pun belum tentu figurnya aku kan. Banyak partai besar yang dia tidak berani mencalonkan figurnya yang populer. Itu memang selalu partai-partai mencari figur. Kalau ada orang dalam, orang dalam kan. Tapi kalau tidak ada, maka mencari figur di luar partai. Seperti dua capres, Pak Anies dengan Pak Ganjar kan orang di luar ya. Kalau Ganjar di dalam. Cuma waktu itu ada persaingan. Nah, maksud saya dia merekrut Pak Mahfud termasuk orang luar di luar partai. Luar partai ya, bukan kader kan, dia kan orang luar. Tapi memang Anies juga tidak separtai kan dengan Pak Mohaimin. Maksud saya artinya orang luar semua kan, karena figur. Jadi kalau Nasdem ini kan mencalonkan Anies bukan kader Nasdem. Tapi memang karena saya melihat Anies punya potensi. Nah kalau Cak Imin memang kader PKB kan, jelas sudah dari PKB. Artinya begini Pak, memang seharusnya partai-partai membuka ruang bagi figur-figur bagus
Ya. untuk dicalonkan sebagai pemimpin. Harus seperti itu. Jangan memaksakan orang dalam. Kalau memang tidak ada yang bagus, atau ada orang lain yang lebih bagus. Nah, ini kan gunanya partai itu, artinya bisa menjaring orang-orang di luar partai untuk dicalonkan menjadi pemimpin di semua tingkatan, apalagi presiden. Karena itu memang kalau masyarakat biasanya memang lebih melihat figur ini. Buktinya di pucuk pindah, di bawah masih ada yang tidak pindah. Kecuali mungkin ya memang struktur partai kan. Kalau simpatisan kader-kader biasa ini, dia akan melihat tidak harus sejalan dengan pimpinan di atas. Nah, beda dengan pileg kan, kalau pileg otomatis kan, walaupun pileg juga masih menerima orang-orang di luar partai juga. Dari kekurangan kader kan. Jadi seperti itu. Ya. Ibu Media, Pak Iklin, tidak terasa kita sudah 40 menit berjalan. Mungkin di akhir pertemuan kita ada pesan-pesan kepada masyarakat, kepada orang yang nantinya terpilih sebagai pemimpin kita. Silakan Bu Media. Pesan-pesan seperti apa dan harapan kepada pemimpin kita seperti apa? Iya, kalau untuk masyarakat itu kan sebagai warga negara, tentu kehidupannya akan ditentukan oleh kepemimpinan dari presiden, kemudian legislatif yang terpilih, kemudian kepala daerah yang terpilih. Jadi marilah kita ini rasional dalam memilih, rasional dalam berpolitik. Rasional di sini bukan berarti rasional ketika mendapatkan apa itu namanya, mendapatkan sesuatu gitu ya, tapi pilihlah sosok-sosok yang memang akan membawa negara ini pada kebaikan. Itu satu ya untuk masyarakat. Percayalah bahwa hak-hak warga negara untuk bisa memilih dengan jujur itu dijamin oleh konstitusi. Jadi jangan takut misalnya ada intimidasi dan sebagainya gitu. Karena kan sudah ada lembaga pengawas, ada pengawas-pengawas independen, ada masyarakat juga di sekitar situ. Jadi saya sangat berharap gitu ya untuk kebaikan negara ini ke depan terletak pada masyarakatnya, pada pilihan masyarakatnya. Semakin cerdas masyarakat memilih, insya Allah negara ini akan terus bisa stabil menjadi negara yang baik gitu ya. Mari kita kawal. Kemudian kepada para pemimpin yang tentunya kita di era demokrasi. Demokrasi itu memang memiliki peluang yang besar untuk kita bisa melakukan apa yang kita mau. Tetapi jangan lupa demokrasi yang liberal, yang terlalu atau bukan terlalu, yang bebas itu sesungguhnya justru akan menjerumuskan negara ini pada kehancuran. Jadi pergunakan era demokrasi ini dengan sebaik-baiknya untuk menjadi pemimpin yang amanah. Ya. Itu dari saya. Terima kasih. Sebelum ke Pak Iklin, satu lagi Bu. Kalau selama ini kan masalah money politik ini sudah merasa apa ya? Pokoknya sudah membawa dari masyarakat, selama ini menjadi pembicaraan hangat, tapi juga diharapkan oleh masyarakat. Nah, untuk pemilu sekarang ini, menurut pengamatan Ibu tentang money politik masih berlaku nggak kira-kira di masyarakat? Masih akan berlangsung. Pemikiran masyarakat sendiri menurut Ibu ada kemajuan cara berpikir berpolitik mengenai money politik diharapkan atau gimana? Itu tadi ya. Jadi rasionalnya di sini bisa saja masyarakat itu lama-lama gitu ya sudah teredukasi, jadi dia akan terima saja, tetapi mungkin dia akan tetap menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani dia. Iya. Artinya tapi uang, itu untuk yang cerdas. Yang cerdas, ya. Yang cerdas. Ya, kepada yang tidak cerdas, yang cerdas mungkin uangnya diambil, pilihnya terserah nanti. Terserah nurani dia. Ya. Ya Pak Iklin, silakan
Bagaimana saran pendapat terhadap kepada pemimpin maupun masyarakat termasuk money politik? Iya, jadi memang Pak Haji, pada masyarakat harus disadarkan bahwa pemilu, apakah pilpres, apakah pileg, itu adalah memilih pemimpin yang akan berkuasa di eksekutif dan di legislatif. Orang-orang ini akan menentukan kebijakan negara, kebijakan daerah. Nah, karena itu memang tadi memilih, melihat kualitas, melihat integritas calon. Memang kondisi di lapangan dan ini akan masih terus terjadi. Money politik ini kan sudah mengudaya. Masyarakat butuh, calon juga terutama di pileg ya. Nah, tidak beda kalau kita pakai money politik. Walaupun memang di lapangan sulit ini diberantas. Karena ya tadi yang bisa diberantas, bisa dihukum itu kan kalau caleg langsung atau tim sukses yang tercatat. Kalau bukan, ada sulit. Nah, tapi tadi ada istilah sekarang ini kan ambil uangnya jangan pilih orangnya. Walaupun mungkin susah kan, tapi memang masyarakat harus menyadari bahwa ini pemimpin yang akan menentukan kebijakan atau nasib masyarakat ke depan, kebijakan negara, kebijakan daerah, yang menentukan nasib masyarakat. Nah, karena itu ya harus disadari ini yang pokok kan. Dan saya kira yang menjadi tugas pimpinan partai, tugas calon-calon untuk memberikan politik, terutama ya kita yang mungkin dari pers, dari tokoh masyarakat, dari televisi, untuk jangan lelah untuk terus mengkampanyekan bahwa pemilu itu untuk memilih pemimpin yang akan menentukan nasib bangsa dan negara kita ke depan. Terakhir Bu Metia, saya minta waktu, masih ada kesempatan untuk Ibu Dr. Metia Estianda, SIP, MSI, dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Universitas Paduka. Beliau juga adalah direktur. Ada pesan-pesan politik kepada para pelaku politik dan lain. Silakan. Masih ada Pak? Kita kasih waktu sebentar. Politik itu sesungguhnya adalah ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Namun kebanyakan politik ini justru dipakai untuk memperoleh kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar, kemudian juga untuk tujuan-tujuan yang tidak benar. Jadi mari kita kembali kepada hakikat politik sesungguhnya. Itu saja pesan saya. Ya, saudara demikian obrolan singkat kami, tapi sudah banyak hal-hal yang kita dapat dari obrolan yang sekitar 45 menit ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua dan para pelaku politik dan juga para pemimpin yang akan datang, Presiden Republik Indonesia. Semoga ini menjadi masukan berharga sehingga negara ini bisa berubah lebih baik dari yang ada sekarang. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Metia terima kasih, Pak Iklim terima kasih. Terima kasih juga.